Buleleng Bali tidak saja indah akan alamnya, namun di kota Singaraja kini banyak menyimpan benda-benda bersejarah di zaman kerajaan hingga masa pemerintahan Sunda kecil. Namun sayang, beberapa benda seni seperti wayang kulit dan beberapa benda purbakala kini tersimpan di negeri Belanda dan Jerman. Kota Singaraja merupakan bekas pusat pemerintahan Sunda kecil di zaman penjajahan Belanda. Dari bekas pemerintahan Sunda kecil ini pun meninggalkan beberapa benda-benda seni dan bersejarah. Dan benda-benda seni bersejarah tersebut kini disimpan di Museum Buleleng yang terletak di Kompleks Puri Singaraja. Museum yang dibuka sejak tahun 2001 ini memiliki koleksi benda-benda kuno dan lukisan di zaman kerajaan Anglurah Panji Sakti. Namun sayang, benda-benda bersejarah ini pun kurang mendapat perhatian dan perawatan dari pengelola. Ini dikarenakan tempat dan fasilitas yang kurang memadai. Pengelolaan Museum Buleleng ini berada di bawah Yayasan Puri Singaraja. Benda-benda bersejarah yang dipajang di museum ini mulai dari peralatan masak di zaman dahulu hingga peninggalan benda-benda arkeolog pada zaman kerajaan Panji Sakti serta Gubernur Sunda kecil. Selain itu, di museum ini tersimpan 5 buah saku pakus yang berbentuk kura-kura. Konon tempat ini merupakan tempat penguburan jenazah orang terpandang di zaman kerajaan. Selain benda purbakala, museum ini juga mengoleksi 1 unit mobil Fiat yang merupakan kendaraan dinas milik Gubernur Sunda kecil I Gusti Ketutpuja. Kunjungan wisatawan tetap aktif. Ya, setiap bulannya minimal ya 40-50 ya, kiraan kurang lebih yang datang. Ya datang tamu-tamu asing, tamu Belanda, Australia dan Jerman. Koleksi yang paling yang diinikan tamu-tamu asing itu benda-benda prasejarah. Nah, benda prasejarah, STEM arkeologi dan purbakala yang di depan itu sangat bagus bentuknya. Dan juga kita menamai alat-alat tradisional dari zaman dulu sampai sekarang masih difungsikan. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Buleleng, Putu Tastra Wijaya menjelaskan, Museum Buleleng ini kedepannya akan dilakukan penataan agar lebih menarik. Selain itu, perawatan barang-barang bersejarah tersebut belum bisa dilakukan lantaran pengelolanya masih berada di pihak yayasan. Surat edaran, kita berkantor di Kompleks Sasana Budaya. Nah, Kompleks Sasana Budaya ini ada 3 gedung, XPD Pasar, Museum, dan Gedung Kerti. Nah, karena staf kami cukup banyak, sekitar 130 orang. Nah, di 2 gedung ini tidak tertampung. Di Gedung Kerti kita pakai untuk sekretariat bagian adat. Nah, di sini bagian permusiuman, sementara kita pinjam 1 ruang di belakang. Jadi museum tidak ditutup gitu. Nah, sementara kita menunggu rehab yang segera akan kita laksanakan. Meskipun usianya sudah tua, Museum Buleleng ini pun terus ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Dalam sebulan museum ini mencatat 50 hingga 60 wisatawan yang datang ke museum ini. Kebanyakan wisatawan yang datang merupakan pecinta barang tua yang berasal dari Belanda dan Australia. Yeah, it's good. Yeah, it's good to see the old artifacts from years ago. Because Yeah, yeah, it's interesting. Probably the older artifacts like the hose and the. this one the first. Yeah, just in here. Yeah. Tidak itu saja, museum ini menjadi pusat pembelajaran bagi siswa maupun mahasiswa di Buleleng. Banyak mahasiswa memanfaatkan museum ini untuk mengenal benda-benda kuno dan bersejarah. Museum itu sangat penting ya. Kenapa? Karena dengan kita ke museum kita akan menambah wawasan kita terkait dengan apa isi dari museum tersebut. Contohnya kalau di museum ini, jadi dengan saya ke museum ini saya tahu bagaimana silsilah dari Raja Anglurah Panji Sakti, kemudian sejarah peninggalan. Selain bisa menyaksikan benda bersejarah, di Komplek Museum Buleleng, para pengunjung bisa melihat ribuan cakep koleksi lontar. Ribuan lontar yang sudah berusia ribuan tahun ini kini tetap awet berada di Museum Gedong Kertia. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.